Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau mempraktekkan salah satu produk yang ada di website incomestat.id, di mana incomestat.id ini menyajikan informasi statistik kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi website ini merangkum informasi statistik kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor, di mana kita tahu, jadi kalau kita cek di website Bursa Efek Indonesia, ya, kita bisa lihat klasifikasi sektor perusahaannya. Ada healthcare, basic material, finansial, sampai properties and real estate. Jadi saya menyajikan informasi statistik kinerja keuangan untuk tiap-tiap sektor. Di samping itu saya kelompokkan lagi berdasarkan klasifikasi papan. Ada papan utama, pengembangan, akselerasi, pemantauan khusus, ekonomi baru, seperti itu dia. Nah, jadi pada video kali ini fokus saya adalah perusahaan healthcare, papan utama pada tahun 2021, ya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mengolah data menggunakan salah satu produk aplikasi namanya Incomestat. Di sini kita coba menemukan hasil dia berpengaruh signifikan. Jadi pertama, pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Kemudian yang kedua, pengaruh free cash flow dan ukuran perusahaan terhadap volume. Seperti itu dia. Nah, kita langsung aja menuju ke bagian ini. Teman-teman bisa gunakan aplikasinya di bagian Shiny. Teman-teman aplikasinya bisa di-download. Teman-teman pilih download file Shiny. Atau teman-teman bisa gunakan akses aplikasi Shiny-nya secara online. Teman-teman bisa gunakan yang versi online atau versi download. Kalau saya gunakan versi yang download, nanti teman-teman install sendiri ya, cara mendownloadnya. Nanti akan saya share videonya cara mendownload dan installnya. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Seperti ini dia. Nah, aplikasinya seperti ini dia. Nah, jadi teman-teman, aplikasi ini ya pada bagian ini dia menyajikan data kinerja keuangan perusahaan sektor healthcare papan utama tahun 2021. Jadi dia menyajikan sektor healthcare papan utama di mana datanya itu di tahun 2021. Nah, ini dia. Jadi ini datanya. Data yang disajikan itu, jadi kita lihat ya perusahaannya, misalkan ada PH, ada OMED, ada RSGK. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada DVLA, ada INAF. Kemudian teman-teman bisa lihat di halaman kedua. Ini kan ada PH, RSGK, BHMS, seperti itu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaannya sesuai dengan nama-nama yang di sini. Memang kadang ada yang enggak, seperti itu dia. Itu sudah saya seleksi. Nah, kemudian jadi intinya data di sini merupakan data perusahaan healthcare papan utama tahun 2021. Ini semuanya tahun 2021. Jadi datanya ada total revenue, net income, basic EPS, ukuran perusahaan, harga saham, volume, dan seterusnya. Seperti itu dia. Ya, yang hijau ini nilainya positif, yang merah nilainya negatif. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini teman-teman ada menu namanya matriks korelasi. Jadi teman-teman bisa melihat korelasi antar variabel ya. Misalkan teman-teman bisa memilih variabel yang mau dianalisis, misalkan seperti ini. Jadi ini contoh yang kita checklist ini, debt, DER, dan harga saham. Jadi nilai korelasinya di sini bisa kita perbesar, misalkan seperti ini. Nah, ini kan diperbesar. Jadi korelasi antara DER dan harga saham negatif 0,142. Ini perusahaan yang terpilih DVLA, INAF, sampai RSGK. Teman-teman bisa mengeliminasi perusahaannya. Misalkan teman-teman tertarik untuk meningkatkan nilai korelasinya,
teman-teman bisa aja menghapus satu persatu. Artinya kita tidak memilih perusahaan DVLA. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ini dihapus berapa nilai korelasinya, nah dia naik dia. Kalau ini nggak diikutsertakan perusahaan KF, maka nilai korelasinya naik, seperti itu dia. Jadi ketika perusahaannya tidak diikutsertakan, teman-teman bisa lihat gimana hasilnya, lebih bagus atau enggak. Jadi itu bisa di exclude, tidak dimasukin. Nah, kita pingin lihat di sini, pingin uji pengaruh ROA dan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Oke. Jadi kita fokusnya ke sini. Pengaruh ROA, ukuran perusahaan terhadap harga saham. Kita coba dulu di sini. Kita checklistnya di sini ya, pengaruh ROA, ukuran perusahaan terhadap harga saham. Nah, ini dia. Sorry. Nah, oke, ini dia. Jadi kita pilih yang blue aja, yang orange. Ini dia. Kita besarin. Nah, ini. Jadi ini kita melihat hubungan atau korelasi antara harga saham, ROA, sama ukuran perusahaan. Coba kita lihat hasil regresinya di bawah. Kita coba regres ROA, ukuran perusahaan terhadap harga saham. Kita bisa lihat nilai p-value-nya 0,44, 0,219. Ini kan tidak berpengaruh signifikan karena dia di atas 0,05. Jadi kita bisa lihat ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham, ya, sesuai dengan yang kita checklist ini. Begitu juga ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai probabilitasnya 0,219 di atas 0,05. Tapi teman-teman, kita bisa mengexclude. Ini kan perusahaannya kita gunain semua. Seandainya perusahaannya kita eliminasi, jadi di sini coba kita nggak usah masukin perusahaan Shido. Jadi coba kita nggak masukin, maka nilainya kita bisa amati. Misalkan di sini 0,335, kalau Shido-nya nggak dimasukin, jadi 0,591. ROA-nya jadi berpengaruh nggak? Nah, di sini bisa kita lihat ada bintang. Nah, jadi berpengaruh kan? Jadi teman-teman, dengan mengeliminasi perusahaan Shido, ternyata ROA-nya jadi berpengaruh. Tapi ukuran perusahaannya belum ya. Nah, sekarang kita harus mengeliminasi lagi perusahaan mana yang mau nggak kita ikutkan. Kalau kita lihat dari sini, kita lihat yang nggak dimasukkan tadi Shido, oke, nggak dimasukin. DVLA ikut, INAF ikut, KLBF ikut. Tunggu, KF masuk nggak? KF nggak ada di sini, KF. Berarti KF-nya nggak usah kita masukin. Oke. DVLA, INAF, KLBF, MIKA. DVLA, INAF, KLBF, MIKA. Silo, SRATS, TSPC. Silo masuk ya. Silo masuk. SRATS masuk. TSPC masuk ya. PRDA HIL. Nah, ini nggak dimasukin nih, 4 nih. Nah, jadi dengan kita mengexclude, tidak mengikutkan perusahaan KF, PH, BHMS, RSGK, jadi yang ikut DVLA, INAF, KLBF, MIKA, Silo, SRATS, TSPC, PRDA, HIL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 perusahaan yang kita analisis, gimana hasilnya? Apakah menjadi berpengaruh atau enggak? Nah, ternyata dia menjadi berpengaruh. Tuh, nilai P-nya di bawah 0,05. Seperti itu dia. Nah, kalau kita gunakan SPSS, jadi kan datanya kan tinggal ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Salah. Data yang dianalisis bukan lagi 14 sih sebenarnya. Tapi sudah saya cetak seperti ini dia nih. Yang dianalisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perusahaan. Nah, kalau kita coba dengan SPSS, ya, dengan 9 tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ukuran perusahaan, ini ROA, ini harga saham. Kalau kita regres, maka hasilnya dia berpengaruh dia. Kita cek. Ini Y-nya di sini, X1, X2, kita pilih OK. Maka hasilnya jadi berpengaruh. Tuh, lihat ukuran perusahaan nilai SIK-nya 0,027. ROA nilai SIK-nya 0,011. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi yang saya kembangkan, teman-teman bisa memilih-milih perusahaan
perusahaan mana aja yang mau diproses, perusahaan mana aja yang enggak. Jadi kita bisa uji coba ketika perusahaan ini tidak diikutkan, apakah hasilnya semakin bagus atau tidak. Seperti itu dia. Itu hasil yang pertama. Jadi dia berpengaruh semua ya. Hasil yang kedua kita mau lihat misalkan pengaruh free cash flow ukuran perusahaan terhadap volume saham. Oke. Sekarang Y-nya volume saham. Jadi kita coba lagi di sini. Di sini kita pilih free cash flow. Ini kita checklist semua dulu dari awal. Free cash flow. Ini dia. Kemudian kita pilih lagi ukuran perusahaan terhadap volume. Ya, seperti itu. ROA-nya nggak ikut. Oke. Coba kita lihat hasilnya dulu. Kita regress. Pengaruh free cash flow dan ukuran perusahaan terhadap volume. Kita lihat hasilnya belum berpengaruh signifikan ya. Oke, sekarang kita eliminasi dulu perusahaannya. Kita lihat perusahaan mana aja yang mau kita nggak ikutkan. Di sini DVLA ikut. Kita kecilkan dulu di sini. Oke. Di sini ada DVLA, INAF, KF, KLBF, MIKA, SIDO, SILO nggak ikut, SRAJ, PRDA, TSPC nggak ada sini. Berarti Sreds ada, langsung PRDA. Berarti TSPC nggak ada. Kemudian PH RSGK. PH RSGK. Berarti HIL nggak ada. BHMS nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi 10 perusahaan aja yang kita coba gunain ya. Sekarang kita cek hasil pengaruhnya. Apakah dia berpengaruh. Nah, ternyata dia p-value-nya di bawah 0,05. Kesimpulannya, free cash flow berpengaruh terhadap volume saham, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap volume saham. Kalau kita regress datanya, ini data yang kedua, ya. Ini free cash flow X1-nya, ya. Ini ukuran perusahaan, ini volume saham. Kita regress maka hasilnya sudah berpengaruh. Y di sini, X-nya di sini, kita pilih OK. Maka kita lihat nilai P-nya, SIG-nya di bawah 0,05. Jadi kesimpulannya X1 sama X2 berpengaruh. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan aplikasi saya, teman-teman bisa memilih variabel apa aja yang mau dianalisis, perusahaan mana aja yang mau dianalisis. Teman-teman bisa menentukan hasilnya langsung dengan menggunakan aplikasi ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.